Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan membahas rahasia 7 sangkakala, khususnya sangkakala yang ketujuh. Dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Dalam terjemahan lama disebut hujan batu yang lebat. Sangkakala ketujuh adalah penghukuman khusus bagi umat Allah yang percaya dan berpegang kepada Tuhan Yesus. Sangkakala ketujuh ditiup sesuai permintaan kedua saksi dari sorga, yaitu oleh Musa. Hal-hal pokok yang terjadi pada masa sangkakala ketujuh adalah: 1. Masa jayanya Antikris, pemerintah tunggal dunia, the New World Order. 2. Penyiksaan tubuh, jiwa, dan roh umat Tuhan. 3. Tanda cap 666 berlaku penuh. Tanpa tanda cap 666 tidak bisa menjual atau membeli. 4. Pencurahan 7 bokor murka Allah dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Masa jayanya Antikris. Setelah hari ke-360 zaman Antikris, selesailah sangkakala ke-6, yaitu Perang Dunia Ketiga selesai. Perang Dunia Ketiga mengakibatkan hancurnya segala kekuatan politik, militer, dan ekonomi dunia. Memasuki hari ke-361 zaman Antikris, mulailah sangkakala ke-7 berlaku selama 2,5 tahun. Sekaliannya sepakat menyerahkan kekuasaan mereka pada binatang itu, Wahyu 17 ayat 13. Para raja, yaitu 10 negara di barat, sepakat menyerahkan kekuasaannya pada Antikris, didukung oleh 7 negara di timur. Antikris akan menjadi penguasa tunggal dan penjajah terbesar di dunia. Muncullah kekuatan baru, yaitu Antikris, yang akan memerintah dunia secara mutlak. Inilah masa jayanya Antikris selama 2,5 tahun. Jadilah the New World Order, tatanan dunia baru. Antikris menjadi penguasa tunggal dunia didukung oleh 10 negara di barat dan 7 negara di timur. Antikris sebagai jelmaan naga menempatkan diri sebagai binatang buas, Wahyu 13 ayat 1-3, karena memang ia kejam. Adapun tanda-tanda binatang itu adalah sebagai berikut. 1. Keluar dari laut, Wahyu 13 ayat 1. Laut berbicara bangsa fasik. Hal ini menunjukkan bahwa Antikris keluar dari bangsa fasik. Bangsa fasik adalah bangsa yang kenal Kristus, tetapi mendurhaka pada firman Tuhan dan Kristus. Yesaya 57 ayat 20-21. 2. Binatang ini berkepala 7. Angka 7 adalah angka sempurna. Ini menunjukkan bahwa Antikris penuh dengan hikmat duniawi, dan kerajaan Antikris adalah lebih kuat dari kerajaan yang ada dan yang pernah ada. Berkepala 7 berbicara 7 negara di timur yang diperalat Antikris tetapi kurang berkuasa. Berbeda pada kegerakan besar, 7 negara sangat berkuasa. Perhatikan Wahyu 17 ayat 9. Karena pada zaman Antikris, mahkota telah berpindah dari 7 kepala ke 10 tanduk.
Binatang ini bertanduk 10 di atas kepala, berbicara 10 negara di barat yang akan melaksanakan perintah antikris. Antikris akan bertindak melalui 10 tanduk, yaitu 10 negara. Pada zaman antikris ini, tanduk yang lebih berkuasa, bermahkota 10 di atas tanduk ini menunjukkan bahwa antikris memberi kuasa kemuliaan kepada 10 kerajaan-kerajaan ini untuk bertindak. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Wahyu 17 ayat 11. Binatang ini adalah antikris yang menunjuk pada binatang yang berkepala 7 bertanduk 10 yang kemudian menguasai dunia. Antikris meniru caranya Tuhan dalam nubuatan Daniel, tetapi kerajaannya tidak kekal, hanya selama 3,5 tahun. Pemerintahannya sangat kejam dan bengis, sehingga Tuhan hajar dengan 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Adapun raja yang ke-8 itu adalah antikris yang bersatu dengan raja ke-7 itu, yang juga masuk dalam kebinasaan. Raja ke-7 adalah raja yang mengkoordinir 10 kerajaan di barat. Raja ke-7 ini berkuasa sampai sekarang, di mana kerajaan ini menguasai PBB. Raja ke-7 ini, yaitu 10 kerajaan, belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya, mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Wahyu 17 ayat 12. Ini berarti bahwa 10 kerajaan di barat belum berkuasa sebagai penjajah, tetapi dalam kerajaan antikris akan diberi wewenang oleh antikris untuk bertindak, menindas, dan menjajah. Kekuasaan ini singkat saja sehingga dibayangkan sejam saja. Akan tiba saatnya atas usul dari kerajaan yang ke-7, maka pimpinan gereja Sundal akan dinobatkan menjadi antikris, yaitu seorang keturunan Yahudi yang berumur sama seperti Kristus, 30 tahun. Ini adalah siasat kerajaan yang ke-7, karena setelah pimpinan gereja Sundal ini menjadi kepala antikris, maka terjadilah perubahan besar, di mana 10 tanduk yang akan berkuasa, sedangkan 7 kepala tidak lagi. Dalam kegerakan besar, 7 negara menghambat kegerakan besar, sedangkan 10 negara hanya membantu. Tetapi dalam zaman antikris sebaliknya, 10 negara memegang kekuasaan sepenuhnya, sedangkan 7 negara hanya membantu dalam penyiksaan 5 perempuan yang bodoh. Sekaliannya sepakat menyerahkan kekuasaan mereka pada binatang itu. Wahyu 17 ayat 13. Para raja itu sepakat menyerahkan kekuasaannya pada antikris. Dialah yang akan menjadi penguasa tunggal dan penjajah terbesar di dunia. Sekaliannya akan berperang melawan anak domba itu, tetapi anak domba itu akan menewaskan mereka semua, dan segala yang mengeringkan dia itu menanglah, yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, dan setia. Wahyu 17 ayat 14. Ini menunjukkan kekacauan antikris pada waktu bokor murka Allah dicurahkan. Dan segala yang mengeringkan Tuhan menanglah. Mereka ini bukan dari golongan gereja pengantin, karena mereka sedang disingkirkan di atas awan. Dan bukan orang-orang suci yang telah mati, karena kebangkitan pertama nanti setelah selesai zaman antikris. Jadi keduanya tidak mengikuti perang itu. Adapun segala air di tempat perempuan Sundal itu duduk, itulah beberapa kaum dan orang banyak, dan segala kaum bangsa dan bahasa. Wahyu 17 ayat 15. Gereja Sundal digambarkan duduk di atas air, berarti gereja palsu akan menguasai bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana antikris menguasai dunia. Karena dia adalah istrinya antikris, karena gereja Sundal itu duduk di atas binatang itu. Wahyu 17 ayat 3. Penyiksaan tubuh, jiwa, dan roh. Semua bangsa telah marah. Wahyu 11 ayat 8. Mereka adalah orang kafir dan orang yang membinasakan bumi. Mereka ini adalah antikris dan pengikutnya yang melancarkan penyiksaan pada umat Allah yang berpegang pada kesaksian Yesus. Pada masa ini, gereja tertinggal akan disiksa tiada hentinya. Jenis siksaan silih berganti, yaitu menerobos kawat duri, dipukul dengan tongkat dan sangkur senapan, kepala dikuliti,
tubuh dilukai, lalu digosok dengan garam dan air jeruk, lidah dipotong, mata dicungkil, dilindas dengan kendaraan berat, dibakar, digoreng, digantung di pesawat udara, dijatuhkan di laut, ditarik dan diseret dengan mobil atau dengan kereta api, dan berbagai siksaan lainnya. Penyiksaan ini apabila terlalu berat dapat menimbulkan kematian, sebab kematian telah diadakan kembali sejak sangkakala ke-6. Selain penyiksaan yang dahsyat, juga tidak diperbolehkan menjual atau membeli sesuatu. Wahyu 13 ayat 17. Semua ini bertujuan agar gereja tertinggal menyerah dan tunduk pada antikris. Apabila ada yang menyerah dan tunduk menyembah antikris, maka siksaan dihentikan. Mereka disambut dengan pesta pora dan diberi hadiah dan mendapat tanda cap 666. Nabi palsu akan memaksa dari segala lapisan masyarakat dari 4 penjuru alam untuk menyembah patung yang bernapas itu, yaitu patung antikris. Dan tiap orang yang menyembah patung itu diberi tanda di tangan kanan atau di dahinya, yaitu tanda miliknya antikris. Wahyu 13 ayat 16. Di tangan kanan artinya segala perbuatannya untuk antikris. Di dahi artinya segala pikiran dan kehendak dikendalikan oleh antikris. Nabi palsu adalah pimpinan gereja palsu Babil besar. Babil besar adalah ibu segala sundal dan segala haram yang di bumi. Wahyu 17 ayat 5. Perempuan sundal yang duduk di atas binatang itu adalah kepala gereja palsu yang diberi nama Babil besar, ibu segala sundal dan haram di bumi. Babil artinya kekacauan. Gereja palsu dinamakan Babil besar karena di dalamnya ada berbagai macam pelajaran yang digabungkan sehingga kacau, yaitu pelajaran manusia, firman Tuhan, pelajaran berhala, adat istiadat manusia, adat kafir, dongeng-dongeng. Inilah persinahan rohani besar. Antikris menguasai pemerintahan, agama, dan perdagangan, sehingga siapa yang tidak bertanda 666 pada tangan kanan atau dahinya tidak boleh berjual atau membeli apapun. Ini merupakan ujian berat bagi gereja tertinggal. Wahyu 13 ayat 17. Setiap penduduk dunia harus mempunyai tanda milik antikris. Kalau tidak punya, tidak akan dilayani. Masa jayanya antikris selama 2,5 tahun, di mana setiap orang yang tidak bertanda binatang di dahinya tidak boleh berjual beli. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Kalau tidak tahan terhadap penyiksaan antikris, maka akan menyerah pada antikris dan diberi tanda 666 dan menjadi alatnya antikris. Kalau dapat bertahan dalam penyiksaan antikris dan lolos dalam zaman antikris, maka mereka akan masuk pada kerajaan 1000 tahun masa damai yang akan diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus dan gereja pengantin. Karena itu, diserukan pada gereja tertinggal supaya mereka bertahan sampai mati, jangan sampai menyerah pada antikris, supaya mereka tidak binasa dan dapat diselamatkan. Wahyu 13 ayat 9. Pencurahan 7 bokor murka Allah dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Menjelang berakhirnya sangkakala ke-7, ke-24 ketua-ketua itu sujud menyembah Tuhan Yesus. Wahyu 11 ayat 16 sampai 18. Mereka menyembah Tuhan Yesus karena 1. Tuhan Yesus dilantik jadi raja atas segala raja dan memerintah. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. 2. Segala bangsa yang melawan Kristus akan dibinasakan. 3. Waktu penghukuman orang kafir dan antikris sudah tiba. 4. Hari pemberian pahala pada hamba-hamba Tuhan dan orang kudus. 2 Timotius 4 ayat 8. Pada hari yang terakhir, bokor murka Allah yang ke-7, Musa dan Elia bangkit dari kematian dan terangkat ke sorga. Sesampainya Musa dan Elia di sorga, Yesus Kristus dilantik jadi raja segala raja. Sesudah itu, dia akan turun membinasakan segala bangsa yang melawan Kristus dalam perang Harmagedon. Maka terbukalah rumah Allah yang di sorga. Wahyu 11 ayat 19. Maka Tuhan Yesus pun turun ke bumi dalam perang Harmagedon yang disertai dengan kilat, guru, gempa bumi, serta hujan batu yang lebat.
Ini erat kaitannya dengan bokor murka Allah yang ketujuh. Sangkakala ketujuh ini diakhiri dan berakhir bersama dengan 7 bokor murka Allah. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini menghukum langsung antikris dan nabi palsu dengan melemparkan hidup-hidup ke dalam neraka kekal. Ketika malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya bertemu dengan bokor murka Allah yang ketujuh, maka kedengaranlah suara malaikat Jibril dari sorga yang berkata, "Kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita." Ini menunjukkan masa persiapan memasuki kerajaan 1000 tahun masa damai, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Tapi sebelum itu, Tuhan Yesus harus mengakhiri dulu antikris dan pengikutnya, menangkap binatang itu, yaitu antikris dan nabi palsu, dan membuang mereka langsung ke neraka. Kemudian menangkap setan dan memasukkan ke dalam lubang yang tidak terduga dalamnya 1000 tahun lamanya. Setelah Tuhan menangkap antikris, nabi palsu, dan iblis, maka terjadilah kebangkitan pertama, kebangkitan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mulai saat itu Tuhan Yesus akan memerintah selama-lamanya. Masa pemerintahannya terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1 pada zaman kerajaan 1000 tahun masa damai, 2 pada masa dunia baru dan Yerusalem baru kekal selamanya. Inilah tujuan utama dari banyak orang beriman, di mana orang beriman berdoa, "Kerajaanmu datanglah." Kerajaan Allah menunjuk pada kerajaan 1000 tahun masa damai, di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Adapun kerajaan 1000 tahun masa damai itu sudah dekat. Tidak lama lagi, di mana betapa mulianya pengharapan akan hari itu. Perhatikan Sakaria 14 ayat 8 sampai 9. Maka pada hari itu juga akan jadi bahwa beberapa air hidup akan mengalir dari dalam Yerusalem, setengahnya ke laut timur dan setengahnya ke laut barat. Maka ia itu akan mengalir baik pada musim panas, baik pada musim sejuk. Maka Tuhan akan jadi raja atas seluruh bumi, dan pada hari itu Tuhan adalah yang esa dan namanya pun esa. Kemuliaan kerajaan Kristus jauh lebih istimewa, begitu indah, lebih daripada kemuliaan saat Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam Wahyu 4 ayat 10 dan Wahyu 5 ayat 8, ke-24 ketua-ketua sujud menyembah Tuhan Yesus. Akan tetapi penyembahan ke-24 ketua-ketua dalam Wahyu 11 ayat 16 sampai 17 ini berbeda. Penyembahan kali ini yang lebih dalam daripada penyembahan sebelumnya. Penyembahan ini mempunyai hubungan dengan Wahyu 19 ayat 4. Kenapa penyembahan mereka lebih dalam dan berbeda dengan sebelumnya? Karena 1. Tuhan Yesus telah dilantik jadi raja di atas segala raja dan memerintah di bumi. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. 2. Segala bangsa yang melawan Kristus akan binasa. Mazmur 2 ayat 5. 3. Saat menghukum orang kafir dan antikris sudah tiba. 4. Hari pemberian pahala bagi hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dan orang-orang suci dan yang takut akan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Yakub 1 ayat 12. Jadi pemberian pahala akan diberikan sesudah Kristus dilantik menjadi raja di atas segala raja. Untuk kedua kalinya, Rasul Yohanes melihat tabernakel Allah dibuka di sorga yang beserta dengan tabut Allah. Kemudian Rasul Yohanes nampak kilat yang memancar, kemudian suara dan guru disertai gempa bumi dan hujan batu. Ini ada hubungannya dengan bokor murka Allah yang ketujuh, Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Karena pada saat itu Tuhan Yesus turun dari surga mengakhiri antikris dalam perang Harmagedon, Wahyu 17 ayat 4, Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Ketika pencurahan 7 bokor murka Allah bagi mereka yang menerima pekabaran Musa dan Elia akan dilindungi, Wahyu 18 ayat 4, Mazmur 91. Sebagaimana Tuhan telah meluputkan umat Israel dari 10 bala di negeri Mesir, begitu juga mereka yang menerima pekabaran Musa dan Elia akan diluputkan dari murka Allah. Ingat, bala itu bermata.
tabut perjanjian Allah yang kelihatan dalam bait suci Wahyu 11 ayat 19 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun masa damai, di mana gereja yang sempurna akan turun dengan Tuhan Yesus pada kerajaan 1000 tahun masa damai memerintah bersama dengan Kristus. Pelantikan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus dilantik jadi raja segala raja, maka yang terjadi adalah satu, mahkota duri diganti dengan mahkota emas. Dua, segala bangsa yang melawan Kristus akan dibinasakan waktu penghukuman orang kafir dan antikris sudah tiba. Tiga, hari pemberian pahala bagi orang kudus. Semua kejadian ini akan terjadi dalam satu hari. Setelah Tuhan Yesus dilantik jadi raja, maka terbukalah rumah Allah yang di surga, Wahyu 11 ayat 19. Dia turun ke bumi membinasakan antikris dan pengikutnya dalam perang Harmagedon. Tuhan Yesus turun disertai dengan kilat, guruh, gempa bumi, dan hujan batu yang lebat. Ini erat kaitannya dengan bokor murka Allah yang ketujuh berakhir bersamaan dengan sangkakala yang ketujuh. Puji Tuhan, Shalom.